Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Surat Al-Haqqah, surat yang ke-69. Kita baca tadi ayat 9 sampai kepada ayat 24. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, keringkasan kajian kita hari yang lalu antara lain pertama adalah ketika saat kita dikumpulkan suatu saat nanti di suatu tempat namanya mahsyar. Setelah melalui proses penantian yang panjang, kemudian dimulailah hisab, yaitu perhitungan amal, dimintai pertanggungjawaban, disidang, diadili, ditanyai. Itu yang pertama. Yang kedua, diterima segala macam pengaduan-pengaduan. Dan yang ketiga, didatangkan para saksi-saksi. Di antara saksi-saksi itu adalah di samping anggota badan kita sendiri, para nabi, malaikat, dan dima atau bumi yang kita pijak, serta segala sesuatu yang mendengar, yang melihat, yang menyaksikan, yang mengetahui yang kita lakukan, kita buat dan kita kerjakan. Kemarin kita contohkan azan, bahwa siapa saja yang mendengarkan suara azan, baik yang hidup ataupun yang mati, menjadi saksi nanti di akhirat di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara lain kesimpulan kaji yang lampau. Maka malam ini kita sambung. Ada nanti proses, yaitu pembagian kitab catatan. Kitab catatan amal akan dibagikan. Ada yang menerima kitab catatan itu sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Ada yang menerima kitab catatan itu sebelah kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, atau wara'a zahri, di belakang punggung. Nah, kaji kita malam ini tentang kitab catatan itu. Yang pertama dulu, saja yang kita lakukan, yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan malaikat khusus, malaikat spesial untuk mencatat
menulis, di mana malaikat itu dinamai dengan kiraman katibin. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Intinya disebut malaikat itu dengan kiraman katibin. Kiram yang mulia, katib yang selalu menulis. Maka bermaknanya malaikat-malaikat spesial yang ditugasi untuk menulis, mencatat apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Itu satu. Dan malaikat itu pun dinamai dengan Raqib Atid. Raqib Atid. Dalam surah Qaf berbunyi ayat ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafazkan suatu lafaz kata melainkan di sisinya ada raqib atid yang mencatat. Secara bahasa raqib artinya pengawas, atid artinya hadir. Kalau digabung keduanya maka bermakna pengawas yang selalu hadir. Ada di antara ulama yang memahami bahwa raqib atid itu nama yang diberikan kepada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat semua yang kita lakukan. Ada juga ulama yang memahami raqib satu, atid yang cek lain. Raqib di kanan, atid di kiri. Raqib mencatat yang baik-baik, atid mencatat yang buruk-buruk. Pemimpinnya raqib. Pemimpinnya raqib. Awak tak biasa membaca dulu dengan raqib, atid. Yang sebenarnya kan raqib atid. Surat Qaf, surat yang ke-50 ayat 18. Raqib atid, raqibun atid. Raqib pengawas, atid hadir. Ra qaf ya ba raqib, atid ain ta ya dal, atid pengawas yang selalu hadir. Di mana saja kita berada, adanya situ untuk mencatat. Kemudian yang ketiga, bahwa tidak satu pun perbuatan kita, pekerjaan kita, termasuk ucapan kita yang tidak dicatat, ditulis oleh malaikat. Dan kita tidak diberitahu oleh Allah. Bagaimana bentuk dan caranya mencatat? Pakai pena atau pakai buku? Kita tidak diberitahu. Yang jelas ada malaikat yang ditugaskan untuk itu, mendokumentasikan semua sepak terjang tingkah laku perbuatan kita. Setelah kita mati, setelah kita wafat, catatan-catatan yang baik dikumpulkan semua di Illiyin. Sehingga disebutkan Illiyin itu adalah buku induk, catatan-catatan kebaikan. Di mana sampai Illiyin pun tidak tahu kita. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum. Surah Al-Mutaffifin. Sementara catatan-catatan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan kita setelah kita mati dihimpun, dikumpulkan di Sijjin. Sijjin. Ulama-ulama sebagiannya memahami seperti itu. Nah, semua catatan-catatan itu
tersimpan di situ. Nanti setelah kiamat, setelah kita dihidupkan kembali, lalu dipanggil, dikumpul, kemudian dihisab. Salah satu proses nanti pembagian kitab. Kitab catatan itu akan dibagikan. Ada yang diberikan di kanan, ada yang kiri. Dalam surat Kahfi misalnya, surat Kahfi surat ke-18 ayat 9, wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu kemudian dibagi dan diberi. Ada yang diberi itu ayat yang kita baca tadi, fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Diberikan kitab catatan itu sebelah kanan, dan itu sebagai alamat pertanda kebaikan. Ada yang diberikan dan diberikan sebelah kiri, itu pertanda keburukan. Dan belakang kiri, punggung, wara'a zahri. Kanan-kanan dipakai sebagai istilah yang baik-baik. Golong kanan untuk yang elok-elok. Maka itu isyarat, siapa yang diberikan kitab catatan sebelah kanan, isyarat untuk baik-baik. Nah, cilakolah orang sebelah kiri. Nah, bagaimana bentuk pemberian kitab itu nanti di hari akhirat? Modelnya sama-sama tidak tahu dan sama-sama tidak diberitahu gitu. Apakah bentuk catatan itu berupa buku atau mode media gini? Ada kartu ketik, kartu memori? Tidak tahu kita. Kita hanya diperintah untuk mengimani dan mempercayai. Karena makin hebat ilmu pengetahuan, makin pahamlah kita. Catatan itu tidak mesti ditulis. Berkali-kali kita sampaikan, bukankah kita pakai memori HP? Kan di situ tersimpan semua data-data, foto-foto, film-film, video-video. Bisa sih kita lihat. Di Android muka saya itu lama kepenuh itu. Lama kepenuh. Padahal sekarang kok lah berbagai macam isinya, dokumentasi. Tidak penuh-penuh. Karena sengaja dibeli untuk itu. Itu buatan orang Amerika atau buatan orang Korea, Samsung, kan itu tersimpan di situ data-data. Bahkan di satelit semua tersimpan. Itu kan kepandaian manusia. Manusia yang berbuat seperti itu. Nah, bagaimana kalau pencipta alam semua? Intinya kita hanya dituntut untuk beriman, percaya, ada catatan, ya sudah. Awak sih terpana-pana awak kecepatan teknologi gini. Terpana-pana awak. Bahkan lewat foto satelit bisa dicari di mana lokasi orang. Ya. Perang yang ditakutkan gini kan perang itu. Dilepaskan peluru kendali segala macam sampai ke titik pas melalui foto satelit kan. Itu kan kepandaian manusia. Nah, sekarang pencipta alam semesta, segalanya dia kuasa, dia mampu dan bisa. Memerintahkan malaikat khusus rakib atid untuk mencatat semua. Semuanya terdokumentasikan. Semuanya ada file. Nanti dalam surah Kahfi wa wudi'al kitab, dan diletakkan kitab lalu dibagi.
fataral mujrimina, maka engkau akan lihat orang-orang mujrimin, orang-orang berdosa, orang-orang yang bersalah, musyfiqina mimma fi, mereka itu ketakutan terhadap apa yang ada dalam kitab itu. Aw yaquluna ya wailatana, mereka berkata, aduhai celaka kami, ma li hadzal kitab, kitab apa ini? Kenapa? Dulu di dunia orang-orang yang tidak beriman, orang-orang ingkar, orang kafir, dan orang-orang yang sama dengan itu kan tak percaya bahawa semua yang kita lakukan ada datanya, tertulis, tersimpan, tidak ada yang tercecer satu pun. Istilahnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada yang nak tulis. Sebagaimana surah Qaf cakaplah, satu patah kata pun ditulis, ma yalfizu min qaulin. Bahkan dalam beberapa kitab tafsir kita lihat bukan hanya kata, kalimat berupa aduh pun ditulis oleh malaikat. Aduh onde oyama obiyai, semua ditulis, semua tercatat, dan itu tidak dipercayai, tidak diimani, tidak diyakini oleh beliau-beliau yang kafirin atau beliau-beliau yang bangkang, yang durhaka, yang ingkar, atau para pedosa-pedosa yang memang keimanannya tipis, tidak dipercayai. Nah, ketika nanti kitab itu dibagikan dalam surah Kahfi tadi ayat 49, ketika kitab itu dibagikan dan berada di tangan para orang-orang pengingkar yang tidak percaya, kok hanya mengecek ya wailatana ma li hadzal kitab, wahai celaka kami, kitab apa ini? Sebabnya menerima kitab catatan tu tacangang, heran, bercampur takut, yang selama konyo ndak percaya semua karajo, semua tingkah laku, semua perbuatannya ada di situ. Kelanjutan ayatnya berbunyi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. La yughadiru, tidak meninggalkan yang kecil, saghiratan wala kabiratan, dan tidak pula yang besar, melainkan semuanya ahsaha, tersimpan, tercatat, ada di situ. Kita termasuk orang ilmu catatan nanti mah. Ahsaha wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang telah mereka lakukan, ma'amilu, apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka perbuat, hadir. Hadir itu ada dalam kitab. Apa saja yang telah mereka lakukan ada, tercatat, tertulis di situ. Fotonya ada, filmnya ada, videonya ada. Awak sendirilah pandai mengabadikan gaya awak, namanya selfie. Awak sendiri bisa. Semua ada di sini. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati apa saja yang mereka kerjakan hadir, ada di kitab itu. Kapan mereka? Ketika kitab itu dibagikan, kemudian diperintahkan ikra kitabak. Dalam Quran surat Al-Isra, surat ke-17, memang itu bunyi, diperintahkan mereka ikra kitabak, bacalah kitabmu sendiri. Surat Al-Isra surat ke-17 berbunyi seperti itu ayatnya, bahwa dikatakan kepada mereka-mereka, ko ayat sampai balik, Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu sendiri, cukuplah dirimu sendiri hari ini, saat ini,
yang akan menghisap, memperhitungkan amalanmu sendiri. Sebab di situ ada semua. Kita talikan yusri' zalzalah. Faman ya'mal, siapa yang melakukan amalan perbuatan mithqal seberat zarrah. Zarrah adalah ukuran benda yang terkecil, zarrah. Sebesar zarrah. Ada ulama-ulama dan generasi sahabat mengatakan zarrah itu sesuatu yang terbang-terbang. Ketika nanti masuk matahari ke sela-sela lubang, nampak tabang-tabang, itu zarrah namanya. Wak, kalau loteng wak tabuk, kan nampak cahaya matahari. Di cahaya matahari yang masuk tu nampak tabang-tabang. Itu namanya zarrah. Ada ulama yang memahami itu zarrah. Sekecil itu. Kita terima pendapat itu berarti walaupun amal perbuatan kamu itu sebesar itu. Sebesar itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairankah atau syarrankah yarah. Kalau khairannya baik, kalau syarrannya buruk. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan atau syarran yarah. Siapapun yang melakukan suatu perbuatan yang baik atau yang buruk, meskipun sabarik zarrah, seukuran zarrah, yarahu, dia akan melihatnya dan akan menerima balasannya saat nanti dihisab, disidang dan diadili. Ketika sore Al-Isra tadi, Iqra kita baca sendirilah olehmu kitabmu. Dan salah satu yang telah kita baca ayat tadi, ya wailatana, wahai celaka kami. Kitab apa kau? So nak tabayang dinyo, ndak tabayang dinyo. Karena ndak percaya, ndak yakin atau ndak berilmu tentang itu. Bahawa semua, bahkan kita nanti bisa heran-heran nak mencari. Awak nyana awak aku kalau elok ke? Orang eloknya awak. Orang saleh, orang taat, nyana awak. Orang baik-baik. Kita pun nanti bisa tercanggang-canggang dia mencari. Semuanya ada. Semuanya tercatat, terpampang. Yang la yughadiru saghiratan, la yughadir, tidak meninggalkan dalam kitab itu yang kecil-kecil, berarti yang kecil-kecil tertulis ada di situ. Wala kabiratan, apalagi yang besar-besar ada di situ. Ada di situ. Tinggal cari seleh. Yarah namanya. Yarah, kamu akan melihatnya. Kamu akan melihatnya. Dalam surah Al-Mujadilah disebutkan, ya ahsahullahu wa nasuh. Ahsahullahu wa nasuh. Di mana kamu sendiri hai manusia lalu dan tak terkenal. Tapi Allah mencatatnya, menghitungnya dengan rinci, jelimet, akurat dan teliti. Kita sini terkenal. Ijalai nangka dulu nangka petang-petang nak terkenal dah. Jadi terkenal dah dia. Ambo mengecek, kalau ambo sendiri ambo mengecek sejak tahun 92. Mengecek di mimbar ko. Lalu martu nanti sebegini. 3 kali sehari, ada 4 kali, dulu masih kuat-kuat 5 kali sehari, kadang 6. Tadi 5 kali, konon kali kelima. Tak terkenal ke lo? Adalah kita kecian yang kita sampaikan, yang kita tulis. Ambo selalulah, hampir selalu ketika mengaji menulis dulu. Catat di buku, ada di bukuan. Sampai gini terkenal. Tak lupa. Sejak tahun 92 alah kota nak kecian. Kita buka tayang lama-lama balik. Kita tonton balik, terkenal balik. Iko orang ngecek. Carilah foto-foto balik sini balik. Apalagi semua catatan-catatan malaikat itu lengkap rapi.
ahsahullah wa nasuh. Mereka telah lupa, tapi malaikat tidak lupa. Karena malaikat selalu menulis. Sehingga nama malaikat itu sebenarnya katibin. Katibin yang selalu menulis. Tidak perlu kita kaji nyo menulis tu yo penanya bagadang, tidak perlu kita kaji. Sakit kepala awak. Kalau bahasa awak pandai yang demikiannya. Nah, kembali kita kaji pangkal. Dengan begitu, ketika kitab catatan itu dibagi atau diberikan, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Itu tadi kita mulai tadi membaca surah Al-Haqqah. Adapun yang diberikan kitab catatan kanan kah? Biyamin, yamin. Agama sering memakai istilah untuk nambai-bayak dan ancak-ancak dan elok kanan. Bahkan Nabi sendiri selalu mendahulukan yang kanan dalam ayat baik-baik. Saja kerja Nabi, kalau sepasang selalu mendahulukan yang kanan-kanan. Sampai-sampai bersikik pun kanan tu. Bersikik kanan. Bersiwak kanan tu. Siwak kanan tu. Memasukkan baju kanan tu. Kalau sepasang kanan. Segala satu, ketika mandi pun beliau menyiram yang kanan dulu. Bahkan ketika mandian jenazah kita pun disuruh yang kanan. Lalu miriang ke kanan. Dikubur miriang ke kanan. Melangkah kan elok kanan. Menyuak ya kanan. Semua yang baik-baik kanan. Lama-lama identiklah. Nang kanan ko untuk nang baik-baik. Dan disebut itu golongan yang baik-baik dengan golongan kanan. Kan? Ashabul yamini ma ashabul yamin. Atau ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah begitu. Golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan. Bahkan ketika kau mati, ketika datang malaikat-malaikat untuk mencabut dan mengambil ruh, disebutkan situ wa amma in kana min ashabil yamin. Adapun kalau orang akan mati ke golongan kanan, fasalamun laka min ashabil yamin. Salam sejahtera untukmu wahai golongan kanan. Orang baik-baik. Maka terpakailah untuk nan baik-baik nan elok-elok nan rancak-rancak aku kanan. Golongan yang baik-baik golongan kanan. Dan nanti di mahsyar pun dalam beberapa penjelasan ulama, manusia dibagi 3 kelompok besar. Itu surah Al-Qiyamah. Wa kuntum azwajan thalathah. Ketika itu kamu 3 kelompok besar. Wa kuntum azwajan thalathah. 3 kelompok besar. Dibagi 3 kelompok kadang saya. Yang pertama as-sabiqun atau al-muqarrabun. Yang kedua ashabul yamin atau ashabul maimanah. Yang ketiga ashabul shimal atau ashabul mash'amah. 3 kelompok besar. Masing-masing kelompok dibagi-bagi lah. Itu saat di mahsyar. Kemudian dipakailah istilah nang kanan ku untuk elok sampai-sampai diberikan kitab catatan yang baik-baik sebelah kanan. Sebelah kanan. Maka siapa yang diberikan kitab catatannya baik-baik sebelah kanan, itu sebagai isyarat, sebagai alamat bahwa orang itu akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Wa man utiya kitabahu
biyaminihi. Ada dalam sekian banyak ayat yang nak kita cari satu-satu. Kemudian ada pula nanti yang diberikan kitab catatan itu dari sebelah kiri, ashabus shimal. Malahan wara'a zahri, dari arah belakang punggung kiri. Kan kalau tidak salah surah Insyiqaq. Surah Insyiqaq disebut sika fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri wa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an la yahur. Surah Al-Insyiqaq, surah yang ke-84 dia sama unsyaqqat. Intinya ada yang diberikan daripada belakang punggung kiri. Maksudnya nya sebelah kiri. Tapi ketika menerima, tangannya dipelintir ke belakang. Dipelintir ke belakang. Itu sangat-sangat keji. Sebab di dunianya memang mencampakkan, membuang kitab Allah. Ketikanya nanti diberikan kitab catatan amalan-amalannya, dia buruk-buruk sisinya, maka dipelintir tangannya ke belakang kiri. Setidak-tidaknya itu fatwa Syekh Utsaimin atau dalam kitab tafsir juz ammanya mengatakan wara'a zahri, tangannya dipelintir ke belakang punggung kiri kanan. Alangkah ngeri dan dahsyatnya orang seperti itu menimu kitab catatan. Jadi intinya setelah kitab catatan dibagi-bagi, di mana menurut penjelasan Nabi pernah ditanya oleh istri beliau, ya Rasulullah, apakah nanti di akhirat kami kau masih terkena di engkau? Itu istri Nabi yang tanya itu. Kami kau masih terkena di engkau ya Rasulullah. Kata beliau dalam riwayat itu, di 3 saat tidak, di 3 saat tidak. Pertama, ketika kitab catatan dibagikan, tidak ada manusia yang terkena siapa-siapa. Dia memikirkan merenung, inyo mau kitab dan sebelah kanan dan kiri. Ketika itu tidak ada pangana manusia karena lain-lain. Yang ada fokus menimo kitab catatan tu kanan atau di kiri. Yang kedua, di mana orang tak terkena ia sia-sia ketika ditimbang amalan. Apakah balik kanan atau balik kanan kiri? Fa amma man thaqulat mawazinuh wa amma man khaffat mawazinuh. Saat ditimbang, dan ditimbang ko ada yang memahami ditimbang ketiga-tiganya. Amal ditimbang, catatan amal ditimbang, perilaku amal ditimbang. Ada yang memahami seperti itu. Amalan kita ditimbang. Bagaimana menimbangnya? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Kemudian catatan amal ditimbang, perilaku amal ditimbang. Ketika itu sia saja, tidak ada yang terkena. Tidak ada yang terkena. Sebab pikirannya fokus kepada balik kanan baik atau kanan buruk. Fa amma man thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Surah Al-Mu'minun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya beruntung. Wa amma man khaffat mawazinu fa ulaika humul khasirun. Siapa yang ringan merugilah dia. Kalau dalam surah Al-Qariyah
Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang ketiga, ndak tekana di kita sia-sia pun saja oleh saat melintasi sirat yang dibentangkan atas jahanam. Apakah selamat atau tidak? Ndak ada pengenalan lain. Ndak ada pengenalan lain. Akulah momen saat di mana masing-masing kita, Nabi sendiri bilang, apakah engkau masih tekana ya kami ke Rasulullah? Nanti ndak ditigo. Ditigo ke ndak? Ketika kitab dibagikan, ketika ditimbang, ketika di atas sirat. Nah, ketika diberikan kitab catatan awak masing-masing, aku nama jadi Allah nama bahasa awaknya kau mendebarkan, kau Allah namanya mendebarkan jadilah. Dia rahmah di bagian kitab catatan. Karena itu penentu. Apakah kanan atau kiri? Kalau kanan baik. Intinya dalam proses hisab nanti ada salah satu tahapan, yaitu tahapan pembagian kitab catatan. Setelah kitab catatan dibagikan, disuruh kita baca Iqra kitabak, baca kitabmu. Di situlah tertayang semua. Ada berupa tulisan, ada berupa tayangan, ada berupa foto-foto. Sang nawak sedunia lengkap mah. Jadi foto berelek petang lah. Nampak tu berelek. Ada nam fotonya, ada nam videonya. Kadang-kadang sadar wak di fotoan orang, kadang-kadang enggak. Kau wak, kini catatan melengkap lengkap sadalahnya, masa enggak. Aku yang mendebarkan sehingga dikatakan tadi ma lihazal kitab. Kitab catatan apa ini? Ma lihadzal kitab catatan apa ini? Tidak percayanya selama apa? Tidak yakin. Inti kajiwa malam kini kita ambil intinya. Salah satu rukun iman, nanenam iman kepada malaikat. Itu mengimani, meyakini, mempercayai, membenarkan adanya malaikat. Dan malaikat-malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat, menulis, mendokumentasikan apa saja yang dilakukan oleh kita manusia. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah membantah, tidak pernah durhaka. Itulah malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kita sampai mati. Kalau malaikat rahmat kadang berpisahnya, Pak. Tapi malaikat yang namanya malaikat kiraman katibin atau rakib atid tidak pernah berpisah. Setelah kita mati nanti baru selesai kerjanya. Mati kita tinggalkan kehidupan dunia. Kitab catatan yang ditulis oleh malaikat itu nanti disimpan di buku induk. Kalau yang baik-baik tadi kita kecilkan. Kalau yang baik-baik di iliin. Di ma iliin tu akhirnya tak tahu. Di ma iliin tu tak tahu. Ada yang mengatakan di alam barzah. Kalau yang buruk-buruk setelah kita mati, jasad kita ke tanah, ruh kita di alam barzah, kitab catatan kita disijin kalau nak buruk-buruk. Sampai kiamat. Setelah kiamat, dibikinkan jasad baru kita balik. Setelah jasad baru kita terbentuk, ruh tadi masuk ke jasad, terjadi kehidupan. Lalu kita kehidupan dipanggil, dikumpul, dihimpun. Setelah itu kitab catatan tadi diletakkan. Wawuni al-kitab diletakkan kitab, lalu dibagi-bagi. Sebanyak tu orang, bagi-baginya kemudian entahlah. Bagi-baginya kemudian dia kira entahlah. Dan jalan surat Kahfi, wawuni al-kitab Fataral mujrimin musyfiqin mimma fi. Diletakkan kitab itu,
Banyak ulama memahami diletakkan di pengadilan Allah. Setelah diletakkan semua, dibagi-bagi. Apa proses pembagiannya? Tidak tahu. Apakah dipanggil kita ke? Atau disodorkan kepada kita ke oleh malaikat-malaikat? Ataulah tiba saya tangan awak? Wallahu a'lam. Wa nahnu la na'lam. Allah yang lebih tahu, kita tidak tahu. Kita hanya mengimani, meyakini dan mempercayai. Kira-kira itu.